Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulina Rahmawati. Saya adalah mahasiswa ahli jenjang program studi sarjana terapan kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari telaah dan analisis jurnal psikologi dengan tema psikologi dewasa awal pada masa nifas. Telaah jurnal menggunakan metode PICO. PICO merupakan metode mencari informasi klinis dalam praktek ilmu kesehatan berbasis bukti ilmiah. Adapun jurnal yang saya telaah berjudul Hubungan Ibu Nifas Remaja terhadap kejadian postpartum blues di wilayah Kecamatan Nalumasari, Jepara. Di mana yang pertama, P, yaitu problem, population, atau masalah yang akan dianalisa. Periode postpartum merupakan situasi krisis bagi ibu akibat berbagai perubahan yang terjadi baik secara fisik, psikologis, maupun struktur keluarga yang memerlukan proses adaptasi atau penyesuaian. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu bersalin dengan usia remaja pada bulan Juli 2022 di Puskesmas Nalumasari dengan jumlah sebanyak 35 responden. Yang kedua, I, intervention, di mana tindakan yang dilakukan atau suatu tindakan penata laksanaan terhadap kasus perorangan serta pemaparan tentang penata laksanaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, instrumen penelitian menggunakan kuesioner EPDS, analisis data dilakukan dengan menggunakan uji statistik chi-square. Yang ketiga, comparison, di mana penata laksanaan yang digunakan sebagai pembanding. Hal ini didukung oleh penelitian Ansialagani dan kawan-kawan dalam jurnal Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kejadian Baby Blues pada Ibu Postpartum di Desa Pulau Terap tahun 2022. Hasil penelitian dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 46 responden, tidak ada dukungan keluarga pada ibu postpartum sebanyak 26 orang atau 56,5%, dan ibu postpartum yang mengalami baby blues kategori berat sebanyak 21 orang atau 45,7%, didapatkan dengan menggunakan uji chi-square dengan nilai P 0,001, di mana P kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan dukungan keluarga dengan kejadian baby blues pada ibu postpartum di Desa Pulau Terap, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tahun 2022. Maka HA diterima. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga yang sangat baik dapat mencegah terjadinya kejadian baby blues pada ibu postpartum. Yang keempat, outcome adalah hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 20 orang atau 57,1%, berada pada usia remaja sekitar umur 16-19 tahun. Kedua, kejadian postpartum blues pada ibu nifas usia remaja yang tidak mengalami postpartum blues sebanyak 14 orang atau 40%, postpartum blues ringan sebanyak 9 orang atau 25,7%, dan postpartum blues berat sebanyak 12 orang
atau 34,3%. Hasil penelitian ketiga, di mana analisa bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan ibu nifas pada usia remaja terhadap kejadian postpartum blues di wilayah Kecamatan Nalumasari, Jepara. Kemudian hasil yang keempat menunjukkan bahwa usia bukan merupakan faktor utama kejadian postpartum blues, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti dukungan suami, orang tua, dan kelelahan fisik. Selain itu, tingkat kedewasaan orang tidak dapat ditentukan dengan umur saja. Diharapkan ibu yang akan menjalani persalinan agar dapat meningkatkan pengetahuan terkait adaptasi psikologi pada masa nifas dan faktor yang mempengaruhi kejadian postpartum blues dengan melakukan kegiatan pada saat antenatal care, sehingga sudah ada persiapan untuk menjalani proses persalinan sampai dengan nifas dan merawat bayinya dengan baik. Untuk kasus yang ditemukan di lapangan, kebanyakan ibu nifas usia remaja yang mengalami postpartum blues itu sedikitnya 2 minggu pertama setelah melahirkan. Kemudian perasaan menyalahkan diri sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya, merasa tidak bahagia sehingga menangis, sampai muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, merupakan tanda ibu mengalami postpartum blues. Selain karena faktor usia, kejadian postpartum blues juga bisa dipengaruhi karena kurangnya dukungan dari suami, dukungan dari orang tua, kelelahan fisik, dan lingkungan. Untuk saran, pertama diharapkan jangan membebani diri untuk mengerjakan segalanya sendiri dan kerjakan apa yang sanggup Anda kerjakan. Kedua, cukupi waktu tidur. Pastikan waktu tidur Anda tercukupi dengan baik. Manfaatkan waktu tidur si kecil untuk Anda tidur. Jika ia terbangun di malam hari karena mengompol dan Anda masih butuh tidur untuk memulihkan tenaga, jangan ragu meminta bantuan pasangan untuk mengganti popok si kecil dan menjaganya sejenak. Yang ketiga, konsumsi makanan bernutrisi dan olahraga secara rutin. Demikian video yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.